Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mustika Widawati, SEMSI, selaku dosen pengampu seminar pemasaran Bank Syariah. Di sini saya Enestia Ningrum akan mempresentasikan kerangka proposal saya dengan judul Analisis Pengaruh Brand Image, Promosi, dan Literasi Keuangan Syariah terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah Studi Kasus pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dalam presentasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, selanjutnya ada pertanyaan penelitian, kemudian ada tujuan penelitian, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, selanjutnya yaitu pengaruh antar variabel, kemudian ada kerangka pemikiran teoritis, definisi operasional dan indikator, dan yang terakhir adalah link Google Form. Oke, baik, langsung saja kita membahas subbab yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah. Dapat dilihat di layar bahwa yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini, yaitu Indonesia itu merupakan negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, sehingga bank syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Nah, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, jumlah penduduk muslim di Indonesia itu sebanyak 237,50 juta jiwa per 31 Desember 2021. Nah, jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,30 juta jiwa. Nah, dengan adanya masyarakat yang mayoritas muslim tersebut bisa menjadikan peluang dan kesempatan bagi bank syariah untuk menarik minat menabung para masyarakat. Namun pada kenyataannya itu minat penduduk muslim di Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, itu masih kurang, tercermin dari market share yang terdapat di layar, bahwa market share bank syariah itu hanya sebesar 6,52%. Data ini berdasarkan snapshot perbankan syariah Indonesia tahun 2021. Berdasarkan market share perbankan syariah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu sebesar 93,48%. Nah, dalam meningkatkan market share-nya, merger antara BNI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia itu diharapkan dapat meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia. Nah, selain market share dari data market share perbankan syariah dan perbankan konvensional, terdapat juga data bahwa perbandingan total DPK antara bank konvensional dan bank umum syariah juga masih memiliki ketimpangan yang sangat jauh. Nah, hal ini memperkuat fakta bahwa masyarakat di Indonesia itu masih memilih menabung di bank konvensional dan sulit sekali untuk memilih mempercayakan dananya itu ke bank syariah. Nah, keadaan ini itu disebabkan karena kurangnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah, serta perkembangan sektor perbankan syariah yang tidak lepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan jasa perbankan, apakah menggunakan jasa perbankan syariah atau perbankan konvensional. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi bank syariah karena di tengah-tengah menghadapi kondisi ekonomi global yang belum menentu, menuntut perbankan syariah untuk menghadapi kondisi tersebut, dan terlebih lagi bank syariah juga harus bersaing dengan bank konvensional. Kemudian selain data tadi, jumlah perbandingan DPK bank umum konvensional dan bank umum syariah, bahwa pertumbuhan jumlah nasabah DPK bank umum syariah itu juga perkembangannya cenderung fluktuatif. Pada bulan Oktober 2021 sampai Maret 2022 itu juga perkembangannya itu fluktuatif dan rendahnya persentase pertumbuhan jumlah nasabah ini mengindikasikan bahwa masih minimnya minat masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Masyarakat cenderung lebih memilih jasa perbankan konvensional daripada jasa perbankan syariah.
Selanjutnya, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, bahwasanya Kota Semarang merupakan kota dengan penduduk muslim terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 1,3 juta jiwa. Nah, dengan jumlah penduduk muslim yang sangat banyak tersebut, bisa memudahkan ekspansi bagi Bank Umum Syariah untuk menarik minat masyarakat. Nah, namun berdasarkan data jumlah DPK Bank Umum Syariah di Kota Semarang itu mengalami fluktuasi. Pada bulan November 2021 jumlah DPK mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, pada bulan Desember 2021 jumlah DPK itu tumbuh lagi, naik lagi dan mengalami penurunan lagi pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari 2022 mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Nah, berdasarkan jumlah DPK tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya minat masyarakat Kota Semarang untuk menabung di bank syariah. Hal tersebut bank syariah bisa mengupayakan peningkatannya. Selanjutnya, Kota Semarang itu merupakan salah satu kota yang di Jawa Tengah yang di dalamnya itu terdapat banyak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang itu berada di urutan keempat dengan jumlah UMKM paling banyak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Bank Umum Syariah itu dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Kota Semarang dengan meningkatkan minat penabung para pelaku UMKM di Kota Semarang tersebut. Berdasarkan data iumk.semarangkota.co.id tahun 2022, bahwa jumlah UMKM terbanyak di Kota Semarang itu berada di Kecamatan Pedurungan, yaitu mencapai 2.815. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pedurungan itu memiliki potensi yang lebih besar daripada kota-kota yang lainnya yang ada di Kota Semarang. Bank Syariah dapat menarik minat para pelaku UMKM di Kecamatan Pedurungan tersebut. Nah, berdasarkan fenomena bisnis yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Bank Umum Syariah itu dapat meningkatkan minat menabung para pelaku UMKM di Kecamatan Pedurungan dengan melalui brand image, promosi, dan juga literasi keuangan dari masyarakat agar minat dari pelaku UMKM tersebut itu dapat meningkat. Nah, apa itu minat? Minat itu merupakan kecenderungan dari hati. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah dan keinginan. Nah, dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa minat adalah kecenderungan bertingkah laku yang terarah pada objek kegiatan atau pengalaman tertentu. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi minat itu yang pertama adalah brand image. Nah, menurut Keller 2013, brand image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek tertentu yang dikenal dengan istilah brand association. Nah, citra merek memiliki peran yang kuat untuk mempengaruhi sikap konsumen melalui keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Membangun citra yang kuat itu membutuhkan kreativitas dan kerja keras. Dalam hal ini, Bank Syariah harus mampu mengembangkan citra merek yang kuat dan baik dalam pandangan masyarakat agar percaya dan tertarik pada produk yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulianto 2019, Pamilih dan Widya Stuti 2020, serta Maranti dan Ismayati 2022 juga menyatakan bahwa brand image itu berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah. Namun pada penelitian Salam dan Rahmawati 2020, Widyawati 2019, dan David et al. 2022 itu menyatakan bahwa brand image itu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Nah, selanjutnya untuk faktor kedua yang memengaruhi minat menabung yaitu promosi. Promosi ini dapat didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang akan dijual dengan harapan konsumen tersebut membeli produk tersebut.
Nah, promosi itu merupakan hal yang penting dalam menawarkan produk-produk menggunakan kalimat ajakan agar masyarakat itu mengetahui kualitas dan kelebihan dari produk tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanuddin et al. 2019, Radisyah 2020, dan Hoirunisa Mustikawati 2022 menyatakan bahwa variabel promosi itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung. Nah, namun ada riset juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Riyadi 2020, Oktaviani 2022, dan Hidayati dan Rahman 2021 yang menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Selanjutnya, faktor ketiga yang dapat mempengaruhi minat menabung di bank umum syariah yaitu tentang literasi keuangan syariah. Nah, literasi keuangan itu merupakan keterampilan yang diperlukan sebagai kemampuan untuk mendapatkan dan menggunakan informasi keuangan yang dapat diukur melalui pemahaman konsep keuangan melalui kinerja keuangan. Nah, menurut Fauzi 2020 bahwa literasi keuangan syariah itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan keuangan untuk mengelola dana yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mengimplementasikan dalam sikap dan perilaku keuangan Islami agar tercapai kesejahteraan di masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan survei nasional keuangan Indonesia pada tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah menunjukkan peningkatan yaitu 8,93% dari sebelumnya 8,1% pada tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional, perbandingannya itu sangat jauh. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah tersebut juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di bank umum syariah. Nah, berdasarkan fenomena bisnis, penelitian terdahulu, dan teori-teori yang ada yang menjadikan alasan bagi saya untuk melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh brand image, promosi, dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank umum syariah, studi pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah, hasil penelitian terdahulu, dan teori-teori yang mendukung mengenai minat menabung, brand image, promosi, dan literasi keuangan syariah, serta tadi data fenomena bisnis yang telah saya sampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu bagaimana meningkatkan minat menabung para pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang di Bank Umum Syariah melalui brand image, promosi, dan literasi keuangan syariah. Nah, dari rumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi, muncullah pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana signifikansi pengaruh brand image, promosi, dan literasi keuangan syariah secara simultan terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kemudian yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh brand image secara parsial terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan di Kota Semarang. Kemudian yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh promosi secara parsial terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana signifikansi pengaruh literasi keuangan syariah secara parsial terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan yang pertama yaitu menganalisis signifikansi pengaruh dari brand image, promosi, dan literasi keuangan syariah secara simultan terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kemudian yang kedua, menganalisis signifikansi pengaruh brand image secara parsial terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Yang ketiga, menganalisis signifikansi pengaruh promosi secara parsial terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dan yang terakhir yaitu menganalisis signifikansi pengaruh literasi keuangan syariah secara parsial terhadap minat menabung di Bank Umum Syariah pada pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, teori yang saya gunakan yaitu teori perilaku terencana atau teori of planned behavior. Nah, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Nah, orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka itu memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Nah, teori perilaku terencana atau teori of planned behavior ini adalah teori yang menganalisis sikap konsumen, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan oleh konsumen. Nah, perilaku masyarakat untuk memilih menabung di bank umum syariah atau di bank umum konvensional itu juga dapat dipengaruhi oleh teori perilaku terencana atau teori of planned behavior tersebut. Nah, seperti yang sudah saya tadi jelaskan bahwa teori TPB ini orang dapat memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum dia memutuskan untuk memilih antara bank umum konvensional atau bank umum syariah tersebut. Nah, melalui sikap konsumen, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku yang dirasakan oleh konsumen. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh dari brand image terhadap minat menabung di bank umum syariah. Nah, citra merek merupakan persepsi konsumen terhadap merek secara menyeluruh yang dibentuk oleh informasi yang diterima dan pengalaman konsumen atas merek tersebut. Citra merek itu memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Nah, citra merek akan memudahkan konsumen dalam membedakan suatu produk. Apakah produk tersebut memiliki citra positif ataupun citra yang negatif. Nah, citra merek akan memudahkan konsumen dalam membedakan mutu sehingga dapat mengambil keputusan secara efisien. Apabila merek tersebut memiliki citra yang positif dan dapat diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, maka konsumen tersebut, masyarakat tersebut memiliki minat untuk membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulianto 2019, Amili dan Widya Stuti tahun 2020, dan Maranti dan Ismayati tahun 2020 juga menyatakan bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank umum syariah. Nah, dari adanya teori yang didukung oleh empiris yang telah saya sampaikan, dapat disusun hipotesis, yaitu diduga brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Bisa dilihat ya gambarnya di layar. Untuk yang kedua yaitu pengaruh dari promosi terhadap minat menabung di bank umum syariah. Nah, promosi menurut Firmansyah tahun 2020 berpendapat bahwa promosi digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan produk dan jasa agar bisa dikenal dan diterima publik. Nah, promosi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk ke pasar sasaran. Promosi dapat dijalankan oleh perusahaan untuk mendorong konsumen untuk tertarik dan membeli produk dalam layanan yang ditawarkan. Nah, dalam implementasinya, promosi atau iklan itu berfungsi untuk memperkenalkan produk dan untuk meyakinkan, membujuk dan mengingatkan konsumen tentang kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan sehingga konsumen itu bersedia untuk membeli produk tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanuddin et al. 2019, Pradesha 2020, dan Hairunisa tahun 2020 juga menyatakan bahwa promosi itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di bank umum syariah. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank umum syariah. Menurut SPOJK nomor 76 POJK nomor 7 tahun 2016 menyebutkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang
untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan, serta sikap untuk mengelola ekonomi dan sumber keuangannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi 2020, Nur Rohmah dan Purbayati tahun 2019, dan Mulyaning Tias tahun 2020 menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank umum syariah. Nah, selanjutnya berdasarkan pada landasan teori yang telah saya sampaikan, hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah saya sampaikan, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis, yaitu yang pertama adalah brand image sebagai variabel bebas yang pertama, kemudian ada promosi X2 dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menabung di bank umum syariah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel dan juga indikatornya. Yang pertama yaitu minat menabung sebagai variabel dependen. Nah, menurut Kanuk 2007, minat merupakan salah satu aspek psikologis yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku. Nah, minat beli terhadap produk tabungan dapat diartikan sebagai suatu sikap senang terhadap sesuatu objek yang menyebabkan individu berusaha untuk memperoleh objek tersebut dengan cara membayarnya dengan uang atau pengorbanan. Nah, menurut Nengsi et al. Juga mengatakan bahwa minat merupakan suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian seseorang pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Nah, dari definisi operasional tersebut, adapun indikator-indikator yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu tertarik untuk mencari informasi mengenai produk. Artinya, pelaku UMKM Kecamatan Pedurungan itu terdorong untuk melakukan atau mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk. Kemudian yang kedua yaitu ingin mengetahui produk. Artinya, masyarakat memiliki keinginan untuk mengetahui produk, mulai dari mempelajari produk, kemudian mempelajari merek-merek yang bersaing serta fitur dari merek-merek tersebut. Kemudian yang indikator ketiga yaitu tertarik untuk mencoba. Artinya setelah mempelajari fitur-fitur merek produk tersebut, mulai tertarik untuk mulai mencoba produk. Dan indikator yang keempat yaitu mempertimbangkan untuk membeli. Hanya setelah melakukan evaluasi terhadap pilihan-pilihan tersebut, maka mulai mempertimbangkan untuk membeli produk. Dan yang indikator yang kelima yaitu ingin memiliki produk. Artinya masyarakat dapat membentuk niat atau untuk membeli produk, untuk membeli atau memiliki produk yang disukai. Nah, indikator-indikator tersebut berdasarkan Kanuk 2007. Kemudian yang kedua yaitu definisi operasional dari brand image. Nah, menurut Keller 2013, brand image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek tertentu yang dikenal dengan istilah brand association. Adapun indikatornya yang pertama yaitu kekuatan asosiasi merek. Artinya, Bank Umum Syariah memiliki citra merek yang positif di masyarakat karena menerapkan prinsip yang syariah. Kemudian indikator yang kedua, keuntungan bebas riba asosiasi merek. Artinya, Bank Umum Syariah memiliki citra terbebas dari risiko bunga. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan batin asosiasi merek. Artinya, selain menghindari risiko bunga, Bank Umum Syariah memiliki citra mampu menciptakan rasa nyaman di hati. Dan yang keempat yaitu keunikan asosiasi merek. Artinya, Bank Umum Syariah memiliki citra beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya untuk variabel yang ketiga, definisi operasional yang ketiga yaitu promosi. Promosi dapat didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang akan jual dengan harapan konsumen membeli produk tersebut. Nah, ini berdasarkan dengan Agustin tahun 2017.
Adapun indikator-indikatornya yaitu yang pertama, periklanan. Artinya Bank Umum Syariah mempromosikan produknya melalui iklan di berbagai media dengan menarik. Indikator yang kedua yaitu artinya Bank Umum Syariah mempromosikan produknya dengan memberikan hadiah dengan undian yang menarik. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan masyarakat. Artinya Bank Umum Syariah menginformasikan produknya melalui pemberian sponsorship. Dan kemudian yang indikator yang keempat yaitu pemasaran langsung. Artinya Bank Umum Syariah menginformasikan produknya dengan terjun langsung ke UMKM yang ada di Kecamatan Pedulungan. Nah, kemudian definisi operasional yang terakhir yaitu tentang literasi keuangan syariah. Berdasarkan Fauzi 2020, literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan keuangan untuk mengelola dana yang dimilikinya sesuai dengan prinsip syariah, serta mengimplementasikannya dalam sikap dan perilaku keuangan Islami agar tercapai kesejahteraan di masa mendatang. Indikatornya apa saja? Yang pertama yaitu pengetahuan keuangan. Artinya pelaku UMKM Kecamatan Pedulungan itu mengetahui mengenai pengetahuan dasar keuangan syariah. Yang kedua yaitu mengelola keuangan. Artinya pelaku UMKM Kecamatan Pedulungan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan sehari-hari dengan baik dan tepat. Yang ketiga yaitu perilaku keuangan. Apakah masyarakat pelaku UMKM ini mampu untuk menyisihkan sebagian besar dari penghasilannya untuk ditabung. Dan yang keempat, indikator yang keempat yaitu sikap keuangan. Artinya, apakah para pelaku UMKM di Kecamatan Pedulungan ini mengetahui risiko-risiko keuangan sehingga mampu untuk mengatur keuangan. Oke baik, demikian presentasi kerangka proposal seminar pemasaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.